Jadi pada saat itu saya ada di dalam toko itu. Kemudian Bu Rina saat itu menanyakan pemilik tokonya siapa kepada karyawan. Lalu karyawan menjawab pemilik tokonya nggak ada, tapi di sini ada adiknya. Nah, akhirnya kita bertemu di dalam toko. Akhirnya Bu Rina masuk. Di situ pertama kali ketemu itu kejadian tahun 2011. Nggak salah. Lalu cerita beliau dari Padang, saya kan juga dari Padang. Di perantauan tuh biasanya kita langsung dekat. Iya, betul. Kebetulan Kulina kan nggak jauh dari kampung saya di Batu Sangkar kan, kayak Kumbu Batu Sangkar itu kan dekat. Jadi ya kita berteman bersahabat. Pada saat pertama kali bertemu, saya kan masih menjalankan ritual kepercayaan saya yang lama ya, rajin gitu, 5 kali. Iya, iya. Nah, itu kan saat saya udah hampir 2 tahun ya waktu itu berteman sama Bu Rina, saya sih melihat Bu Rina kok nggak pernah seperti yang saya lakukan. Padahal kan kita sama-sama dari seberang sana gitu kan ya. Ini kok nggak melakukan hal yang sama ya. Ini kayaknya ada apa? Saya berani nanya waktu itu. Uni kenapa sih nggak, saya kan panggil Uni ya. Uni kenapa sih Iya, nggak sholat? iya. Ya pada saat itu Uninya langsung cerita bahwa eh, beliau tidak melakukan ritual-ritual seperti itu lagi. Lalu waktu itu saya tanya, apakah kan beliau bercerita karena kita udah 2 tahun pada saat itu teman, beliau banyak cerita bahwa pernah tinggal di Jerman, keluarganya, semuanya, ya. Lalu apakah karena sudah pernah tinggal di Jerman, lalu ikut-ikut gaya orang Jerman gitu? Oh enggak, justru kita percaya Tuhan gitu. Justru kita masih percaya Tuhan, tapi Tuhan yang kita percaya itu benar-benar Tuhan yang benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini. Lalu saya pada saat itu, lah apa bedanya sama Tuhan saya juga punya Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Oh beda, Ibu Rina seperti itu. Jadi cukup intens berdialog tentang keyakinan masing-masing pada waktu itu. Nah, Ibu Refda ingat nggak kapan titik baliknya Ibu Refda sehingga mau menerima Tuhan yang dipercaya oleh Ibu Rina? Pada saat itu saya sih ingat ya lagi makan apa sambil makan lotek ya Uni ya kita. Iya, makan lotek. Oh, makan lotek. Ya, kan penasaran ceritanya Tuhannya seperti apa gitu ya. Lalu Bunda Rina, yuk kita sambil makan aja yuk diskusi gitu. Akhirnya kita makan lotek, kemudian Bunda Rina menulis di coret-coret lah ya sebuah kertas, mulai dari penciptaan sampai ada dosa, sampai ada janji janji seorang juru selamat yang akan datang, lalu si juru selamat itu datang ke dunia. Nah itu Bu Rina cerita lengkap sampai mati kemudian bangkit. Nah itu Bu Rina cerita. Nah, kalau orang yang mengaminkan juru selamat ini sebagai yang menggantikan hukuman dosanya, orang itu dijamin masuk surga. Amin. Wah gampang juga ya, kita percaya. Gampang. Nah, itu baru lanjut. Saya Ya. terus Pak penasaran. Akhirnya Bu Rina, ya udahlah, ini nanti akan ada sebuah seminar. Bu Rina seperti itu. Nanti seminarnya ada di Jakarta. Kita ikut yuk, kita belajar dari seminar itu juga dulu Uni belajar dapat sesuatu dari seminar itu juga. Kemudian akhirnya pagi-pagi kita jam 5 berangkat dari sini ke Jakarta, jam 8 nyampe, akhirnya ke seminar sampai dari situ terbuka lagi karena yang menerangkan kan seorang yang benar seperti itu ya, seorang dokter. Jadi mengerti bagaimana sejarahnya, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, kemudian ada juru selamat yang datang yang menyelamatkan manusia seperti itu. Itu 2013. Mulailah terbuka pikirannya Bu Refda. Ya, dari dan situ haus
ingin belajar dan Iya. belum memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Yesus pada saat itu, namun sering Iya. belajar ikut-ikut dengan Bu Rina. Bu Rina sering ngajak ke Jakarta, seminar, diskusi Mm-mm. juga di sini, ya. Jadi akhirnya ya mau nggak mau, wah inilah jalan keselamatan. Baik. Puji Tahun Tuhan. berapa Ibu Refda menerima Yesus? Perjalanan panjang juga sih Pak. Sebenarnya dari 2013 itu, sejak pulang dari seminar itu, saya udah dengan Bu Rina di sini ya, di kota ini tuh udah sering jalan-jalan juga ke gereja-gereja gitu ya, untuk Oke. membanding-banding pengajaran. Hmm. Sengaja ngajak-ngajak saya ke gereja-gereja bermacam-macam. Nanti kita lihat pengajaran-pengajaran ini seperti apa, seperti itu. Nah, akhirnya kita juga setiap minggu juga Bu Rina ngajak saya ke gereja. Dari 2017 sampai 2017 tuh saya rajin ke gereja dari rumah. Tapi kalau dari rumah kan saya izinnya beda ya, karena waktu itu saya belum memutuskan. Nah di 2017 saya uh, menyatakan diri maju ke depan jemaat di gereja tersebut. Lalu saya uh, ingin dibaptis. Pada saat itu di Puji 13. Tuhan. Jadi dari Kena Bu Rina 2011 ikut seminar di 2013 di Jakarta, terus belajar sampai 2017 ke gereja juga. Di 2017 di bulan Maret, April apa nggak salah itu. Oke, jadi perjumpaan pertama tahun 2011 dengan Ibu Rina, lalu kemudian ada perjalanan panjang untuk Ibu belajar, mengerti, dan kemudian mengambil keputusan menerima Yesus di tahun 2017 ya. Betul. Jadi boleh dikatakan Ibu Refda bukan ikut-ikutan, tapi memang memahami secara pribadi lalu kemudian mengambil keputusan. Betul Iya. Pak, jadi itu tidak mau ikut-ikutan karena Iya. harganya tadi yang Bapak bilang berapakah dibayarnya ya Pak. Harganya sangat mahal ya kalau saya bayar. Ya, harus keluar dari silsilah keturunan keluarga ya. Wah, itu dibayar mahal ya Bu ya? Iya. Ada harga yang harus Ibu bayar keluar dari Iya. Nah, apa yang Ibu rasakan dari sejak menerima Yesus sampai hari ini? Apa yang terjadi dengan kehidupan Ibu? Apakah Ibu menyesal atau sebaliknya? Silakan Bu. Kalau menyesal tentu tidak Pak, karena ibaratnya saya mendapatkan mutiara yang terpendam. Ya, mungkin orang di luar sana mencari mutiara dalam tanda kutip dunia. Iya. Ya. Tapi saya mendapatkan mutiara kebenaran yang sangat berharga bagi jiwa saya pada saat saya mati. Jadi Amin. tidak pernah ya, Tuhan kan tidak pernah menjanjikan kalau kita ikut Tuhan, kalau kita ikut Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan hidup senang-senang. Tapi Roh Kudusnya selalu menghibur Pak. Amin. Ada tantangan? Iya, pasti ada. Tantangan hidup selalu ada. Namanya hidup ya pasti ada naik turun. Tidak ada jaminan hidup di dalam Kristus kita akan selalu on. Tidak ada. Jadi ya itu tergantung kita memanage hidup kita. Yang pasti apapun keadaan saya pada saat ini, sejak terima Yesus sampai saat ini, saya merasa Tuhan pelihara saya. Amin. Itu ya, selalu ada. Iya.
itu yang luar biasa. Sejak ibu menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, selalu ada penyertaan Tuhan. Iya. Iya. Hidup Nah, itu ada sulit, ya pasti ada, sulit pasti ada. Tapi di iya. dalam keadaan, di dalam detik-detik terakhir Tuhan hadir.